Pernahkah teman-teman terpikir, misal seorang anak 3 tahun mencuri dan tertangkap? Apakah ia akan dijatuhkan hukuman yang sama dengan seorang berusia 35 tahun yang melakukan tindakan yang sama? Mungkin di benak kita akan terlintas. Tentu saja hal tersebut tidak adil. Anak tersebut belum bisa menentukan apa yang baik dan jahat. Secara tidak sadar, kita memiliki pandangan bahwa seorang manusia pada dasarnya dapat memilih untuk menjadi baik atau jahat. Dan untuk anak kecil tadi, kita melihat ia bagaikan kertas kosong yang bersih dan netral. Belum dapat memilih untuk menentukan hal tersebut. Namun, apakah hal ini benar? Apakah manusia dilahirkan dalam kondisi netral dan berpotensi untuk kebaikan ataupun kejahatan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Dosa berasal dari bahasa Yunani hamartia, yang berarti meleset dari sasaran. Inilah yang kita temukan dalam Kejadian 3, di mana manusia meleset dari tujuan awal penciptaan, dan pada saat bersamaan juga menunjukkan rusaknya gambar dan rupa Allah. Dalam pasal tersebut, kita melihat munculnya dosa yang digambarkan sebagai pemberontakan. Diawali dengan meragukan perintah Allah pada Kejadian 3 ayat 1, hingga keinginan untuk menjadi sama dengan Sang Pencipta pada Kejadian 3 ayat 4-6. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah dan perintahnya. Dosa membuat relasi ciptaan dan pencipta rusak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tempat tinggal mereka selama ini, tempat mereka dapat berelasi dengan Allah dan ciptaannya. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa ini menyebabkan perubahan status seluruh manusia menjadi berdosa, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 21, Roma 5 ayat 12, dan sama seperti Adam. Kita juga merasa tidak bersalah dan memiliki pembelaan bahwa kita tidak berdosa dengan berbagai alasan. Hal ini makin menegaskan bahwa kecenderungan manusia adalah berdosa, bukan netral, di mana di dalam segala pikiran, perasaan, dan tindakan manusia adalah dosa. Keinginan untuk terus berbuat dosa terus ada dalam hati manusia. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut membuat manusia terus mencari cara untuk terlepas dari semua ini. Salah satunya dengan melakukan perbuatan baik. Banyak dari kita yang kemungkinan akan membuat gambaran semu bahwa kita adalah orang yang baik dengan melakukan berbagai perbuatan yang dalam tanda kutip baik. Pertanyaannya adalah, apakah apa yang kita lakukan adalah hal yang baik atau hanya hal yang menurut kita baik? Kedua, apakah dengan motivasi tersebut dapat timbul perbuatan yang benar-benar baik? Sama seperti Adam, kita berusaha tersembunyi dan menutupi kesalahan kita dengan berbagai cara agar diri kita terlihat baik. Tetapi, pada akhirnya, perbuatan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kutuk dosa merupakan sebuah kesia-siaan. Melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, meninggalkan nafsu dan keinginan demi mencapai kesucian, atau berusaha untuk menaati semua perintah Tuhan. Apakah ini dapat menyelamatkan manusia? Tidak, karena status manusia adalah berdosa serta tidak netral, dan perbuatan baik sebaik apapun tidak akan mengubah status tersebut. Justru, status berdosa ini pasti membuat manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Bahkan, dalam perbuatan manusia yang dianggap paling baik sekalipun, perbuatan tersebut tetap tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan adalah dosa di mata Tuhan. Lalu, bagaimana untuk memperbaiki hal ini? Tidak ada yang dapat menyelesaikan status keberdosaan selain Allah yang menyediakan jalan keluar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.